kabar Kak Coba. Don? Kita wave dulu sama semua orang yang masuk. Alhamdulillah. Hai Kak Febri, hai Kakak, Hai Sobat Produk semua. Jayapura. Bentar lagi mungkin ya Kak, kita sambil nunggu, aku pengen sapa-sapa dulu semua teman-teman yang kayaknya banyak banget kakak-kakak dari Jayapura yang pengen dengerin eh, cerita dari Kak Dona. Jadi teman-teman selamat datang kembali dan selamat bergabung di semua dimanapun kalian berada, pastinya di rumah ya kebanyakan. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Koirun, saya pendiri dan CEO dari Kitong Bisa Enterprise, dan kali ini akan jadi host dalam 1 jam setengah ke depan dalam acara Kitong Talk. Jadi kita akan sama-sama bagi pengalaman seputar pendidikan, inisiasi sosial, dan bisnis juga. Jadi dan semoga menginspirasi teman-teman semua. Nah kali ini Kitong Talk diadakin online buat bulan April. Karena wabah corona yang biasanya kita ngadain 2 kali dalam sebulan di luar di kafe sambil nongkrong bareng-bareng, tapi kali ini kita ngelakuinnya online. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena online jadinya kita lagi banyak banget jadwalnya bareng kakak andalan-andalan, pokoknya pebisnis-pebisnis di berbagai sektor di Papua dan Papua Barat. Jadi kalau teman-teman semua selama ini terus ada pertanyaan buat Kak Dona, silakan langsung komen aja. Nanti aku langsung tanyain langsung ke Kak Dona. Nah, jadi kita nih dalam 1 jam setengah ke depan kita bakal aku dan Kak Dona bakal nemenin hari sore kalian. Di hari Sabtu ini, Kak Dona itu seorang fotografer, videografer, dan juga pendiri dari Deka Studio Jayapura. Dan Kak, belum lama ya Kak, kali ini juga udah menginisiasikan dengan kedua kakak-kakak keren juga, namanya Amanat Talk namanya. Nah, udah nggak usah lama-lama lagi kali ya. Sebelumnya mungkin aktivitasnya apa aja nih Kak selama karantina dan work from home ini? Kerja, Kak. Oh, oh nggak terlalu terpengaruh Kak karantina untuk freelance videografer, fotografer untuk bisnis Kakak? Sejauh ini puji Tuhan tidak. Enggak. Jadi Hai kan Kak ada Yote. apa pemberitahuan pemerintah kan Terlalu, sorry, kalau bisa pengaruh keluar nggak Kak? nggak pengaruh. Kalau ya kalau kerja di rumah pengaruh sih, tapi kalau keluar-keluar begitu ya Uh-huh. yang penting be safe ya. APD-nya Oke dipakai deh. kalau keluar. Bener-bener APD dipakai. Katanya sih yang dari pusat juga bakal ngirimin langsung ke kita ya. Ya kita tunggu aja yang ada di Jayapura. Nah, mungkin mengawalinya Kak, boleh nggak sih ceritain awal mula Kakak akhirnya terjun di dunia fotografi dan akhirnya bisa sampai sekarang bisa buka bisnis studio. Silakan Kak. Oke, jadi awalnya tuh berawal dari apa ya? Saya punya bapak ade ya, Pak Le, Hmm. punya gear-gear kamera. Jadi dari situ saya mulai apa? Setiap kali beliau datang ke rumah membawa Mhm. alat-alatnya itu selalu saya lihat dan kemudian saya karena aktif bertanya, kepo, knowing every particular object, jadi tanya-tanya dan kemudian beliau suka anak yang bertanya, jadi akhirnya jelaskan. Terus karena background beliau adalah antropolog, saya melihat hasil-hasil Ah. fotonya itu bercerita. Nah, di situ Hmm. saya kemana saja beliau pergi, saya selalu di sampingnya untuk bertanya, bagaimana untuk bisa Hmm. seperti kayak begitu. Dari situlah singkat, long story short ini ya, akhirnya pas tahun 2013 awal, saya mengambil sekolah di Darwis, jangan disebut, salah satu fotografer profesional punya Kenapa sekolah nggak disebut? Oke. punya sekolah foto. Dari situlah kemudian ikut beliau ini karena melihat saya anak Papua satu-satunya dan perempuan, jadi saya menjadi asistennya. Jadi ngangkat-ngangkat wardrobe, terus atur lighting, pegang reflektor, Hmm. apa saja dilakuin. Pokoknya sebagai asisten beliau dengan timnya. Hmm. Kemudian pada satu waktu
ya itu mungkin itu sudah keberuntungan, tidak ada yang kebetulan. Jadi beliau ini mendapat jadi salah satu event fashion, jadi harus memfoto pada saat fashion show. Eventnya cukup terkenal sekali di Indonesia, dan kemudian beliau mengutus 4 orang, salah satunya itu saya. Jadi 3 orang teman saya itu laki-laki. Kami ke sana foto, dari situlah mulai saya belajar lebih banyak lagi, dan kemudian kami berempat memutuskan untuk membuka studio sendiri di Jakarta. Dari situ tahun 2015 tepat itu DK Studio mulai berdiri online. Dari situlah awal mulanya kakak. Terus bangunan fisiknya baru ada di tahun 2020 di soft opening tanggal 3 Januari. Itu pun di rumah saya sendiri, karena ya jadi daripada saya harus menyewa tempat, dan kebetulan rumah saya tidak, jaraknya 50 meter jadi dari jalan raya. Jadi akhirnya saya pakai rumah saya lantai satunya saya renovasi dan dijadikan mini studio. Tapi dengan kualitas yang jadi pertama kali mungkin untuk di ini dari kecil ya Kak, karena tadi bareng Om ya bilangnya ya, Om bukan sih Kak? Itu Bapak Ade, Om, Bapak Ade. Kalau Om Bapak tuh ya nama Bapak Ade. Oh gitu. Bapak Ade, jadinya dari kecil udah terbiasa bareng-bareng liatin hobi. Jadi bermula dari hobi ya Kak ya, hobi yang akhirnya turn malah jadi karir, sebuah karir di tahun 2013. Karena waktu itu aku dapat ini dari sepupu aku, tiba-tiba pas lagi upload poster kakak langsung ditanya, loh itu Dona? Aku kenal dia loh waktu pas di Surabaya, yaitu waktu itu ITS di teknik gitu. Tapi semester 1 doang, habis itu aku nggak pernah lihat dia lagi gitu kan. Jadi aku langsung tahu, oh pernah masuk teknik juga Kak? Iya, teknik lingkungan di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Jadi kenapa sampai saya bisa mengambil karir situ ya? Karena saya mengalami titik terendah dalam hidupku tuh di tahun 2012 ketika papaku meninggal. Nah, that's why akhirnya aku mulai bangkit lagi di tahun 2013 akhir. Seperti begitu. Jadi ya kayak pelarian gitu. Awalnya fotografer tuh pelarian. Bentar ya teman-teman semua lagi ini. Oke, jadi tadi keputus Kak. Jadi 2012 itu kebetulan ada berita duka gitu, Papa meninggal, jadinya kakak titik terendah dalam hidup kakak terus berubahnya pas 2013 yang akhirnya kakak bangkit lagi, terus akhirnya memilih untuk masuk ke dunia fotografi. Iya. Nah, jadi panjang ya Kak, udah hampir sekitar 7 tahun ya Kak pengalamannya, udah melalang buana, nggak cuma di Jayapura, ternyata juga di Jakarta dulu, pertama karir, terus sekarang di Jayapura. Kenapa memilih untuk balik sih Kak? Akhirnya buka studionya tuh di Jayapura. Karena kan awalnya online pasti baik-baik aja kan, berarti kan cuma proyekan aja ya kan Kak, kalau misalnya lagi ada di mana aja bisa tinggal pergi. Tapi kenapa sih pilih untuk berdomisili dan balik lagi ke tempat kelahiran? Ya karena melihat peluang ya Kakak. Karena aku perempuan Papua, aku melihat bahwa aku sudah punya cukup sedikit pengalaman, belum bisa dibilang banyak, belum bisa dibilang profesional, tapi mampu. Akhirnya aku balik dan aku buka. Dan itu juga puji Tuhan sekali ya Kak. Maksudnya awalnya itu saya setelah datang ke sini juga belum ada bangunan fisik, tapi ketika saya join salah satu yang event itu, NGO yang buat kegiatan itu, dan akhirnya betul-betul saya tekad harus buka. Dan memang ya saya melakukan riset bahwa memang perempuan Papua pertama yang punya studio. Event itu mini ya. Menarik banget. Ya nggak apa-apa. Kan tetap kalau harus dari kecil, lama-lama bisa jadi besar ya kan. Pelan-pelan dulu. Nah,
ternyata kakak punya satu lagi nih yang nggak lama, tapi udah mulai heboh. Aku udah lihat di YouTube channelnya, udah makin banyak banget, ya hebat banget. Udah sekitar 3 video ya terakhir ya kalau nggak salah, baru tiga Iya, video. Nah, itu apa sih Kak? Amanat Talk gitu. Apa sih itu? Amanat. Jadi Amanat Talk itu singkatan nama ya, Kak. Oke. Dari A itu NG dari kakak Crescentia Warwe, kakak Tia. Terus MA-nya itu dari namaku, nama tengahku Madonna. Terus NA Naomi. Itu dari namanya Kak Febri. Kemudian jadi kami tiga ini berinisiatif. Awalnya cuman opini Kak dengan kakak ini berdua. Tapi akhirnya kita bilang, oke, harus bulatkan why kita mau buat ini nih. Tentukan nama. Jadi sebelum ada nama nih Kak, kami udah buat videonya. Jadi sudah ada stok-stok video. Kami nggak tahu namanya apa. Tapi Fun kenapa fact sih ya. Kak? Maksudnya ini tujuannya apa? Pertama tuh awalnya gimana? Iya, awalnya kita melihat dari teman-teman Papua yang punya banyak ide, punya bisnis yang luar biasa, tapi tidak banyak orang tahu di luar sana. Dan pandangan orang, oh, di Papua tuh ada orang kan tidak berbisnis. Ada orang kan tidak yang punya ini, punya ini, punya itu. Akhirnya kami memutuskan untuk, oke, kayaknya kita harus buat dari kecil dulu hal-hal kecil, tong promosikan tong punya teman-teman yang tong dekat, barulah kita mulai lanjutkan lagi ke tahap-tahap selanjutnya. Seperti kemarin tong ada bahas tentang COVID, karena tong melihat peluang, bukan peluang saja, bukan pansos ya kakak, tapi yang sedang terjadi dan ada anak Papua juga yang punya background sebagai seorang dokter. Akhirnya kita mengangkat cerita itu, mengangkat topik itu, yang COVID-19 sama dokter Echa Sagrin. Seperti begitu kakak. Oke. Nah, tapi menarik banget ya, Kak. Aku ngelihatnya yang Amanat Talk itu, ini bertiga ya ceritanya ya. Kak Dona, Kak Tia, dan juga Kak Febri. Ini hai-hai loh semuanya, Kak. Ada Hapin Papua, ada Kak Febri yang bilang-bilang dekat terbaik. Kita ini. Nah, mereka bertiga itu melakukan inisiatif untuk buka yang namanya Amanat Talk. Untuk mempromosikan dan juga memperkenalkan anak-anak muda Papua yang sudah mempunyai karya ya Kak ya, nggak cuma hanya di dunia bisnis yang tadi Kakak bilang seorang dokter, Kak Eca ya namanya ya Kak, dokter Eca yang ngomongin tentang yang sekarang tuh apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Mungkin dikemas menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk teman-teman semua ya kan. Jadi makanya namanya Amanat Talk ya. Jadi semoga amanat Kak ya kan, makin banyak Amin. banget video-videonya. Nah, udah mulai banyak banget kakak-kakak semua. Nah, sekarang kita langsung aja ke topiknya nih kak. Kan kakak seorang videografer, fotografer, Ya, dan juga punya bisnis juga di dunia tersebut. Nah, sebenarnya tuh visual storytelling tuh apa sih kak? Kita mungkin dari oke. definisinya dulu kali ya. Apa sih? Siap. Jadi ini aku lihat poin-poinnya, soalnya aku udah buat. Iya, iya. Nanti aku, teman-teman semua, kita bakal share semua PowerPoint-nya juga. Jadi nanti aku kasih. Siap. Jadi Gimana nih kak? visual Hai Kak storytelling itu kan, Evelyn. Evelyn Putri, hai. Iya. Gimana Kak? Nanti aku meminta ininya nanti kita share ya dokumennya ya. Siap. Siap. Jadi Oke. visual Apa sih Kak storytelling visual itu storytelling? berasal dari dua kata ya, visual dan storytelling. Jadi visual itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kita punya penglihatan. Dan storytelling itu adalah cara yang dilakukan untuk menyampaikan suatu cerita kepada audiens, baik dalam bentuk kata-kata, foto, gambar, maupun suara. Sehingga visual storytelling itu adalah seni mengkomunikasikan ide, konsep, informasi secara benar, runtun, efektif dalam media visual. Seperti begitu, kakak. Oke. Jadi seni ya, aku suka banget nih kata-katanya. Seni untuk memperkenalkan idenya gitu secara visual, bisa mengeluarkan gambar, video, suara juga bisa ya kan. Yang penting pokoknya penglihatan ya, yang tadi dibilang sama Kak Dona. Nah, kenapa sih Kak kalau misalnya untuk bisnis itu tuh penting gitu buat visual storytelling?
Ya, itu untuk bisnis itu sangat penting karena ketika konsumen melihat story itu, mereka Hmm. akan tertarik. Jadi ketika kita bukan hanya menampilkan kita punya produk, tapi kita bercerita tentang produk kita. Hmm. Itu pasti orang akan tertarik untuk melihat lebih dalam. Ikatan emosionalnya itu ada. Lagi Hmm. kalau dibuat lebih apa eye catching ya. Hmm. Nah, itu kira-kira kalau misalnya apa karena sekarang, maksudnya kan kalau dulu-dulu tuh itu bukan sesuatu yang besar banget gitu loh Kak. Paling kita ngelihatnya dulu tuh lebih banyak kayak iklan atau misalnya ngelihat kalau di jalan-jalan gitu kan ada poster-poster besar, apa sih namanya tuh Ya. baliho-baliho gitu kan. Nah, sekarang kan kalau kita lihat juga nggak terlalu banyak gitu kan ya Kak, nggak terlalu Iya. banyak. Nah, eh jadi semakin penting mungkin kan jadinya visual storytelling gitu. Nah, berarti peluang untuk di bisnis fotografi dan videografi itu gimana Kak? Semakin banyak gitu atau gimana sih dengan dunia digital yang sekarang? Iya, jadi itu peluang sekali untuk para fotografer ya dari visual Hmm. storytelling ini. Bagaimana dia menjual dia punya uh, jasa. Jasa bukan hanya foto saja, tapi dia bisa bercerita dari foto itu. Sesuatu yang kalau kita foto, kita memberikan rasa, pasti hasilnya akan Hmm. bagus. Dan Hmm. kalau apa sih namanya di dunia fotografi yang sekarang ini era 4.0 nih, Hmm. orang lebih interaktif ya, bukan sudah tidak melalui perantara tapi langsung uh, ke media. Jadi bagaimana harus kreatif, inovatif dan supaya itu kamu bisa dicari sama bakal calon klien ini. Orang melihat oke, okay, saya suka dengan dia punya ini apa fotonya, saya suka dengan videonya, saya suka dengan bagaimana dia mempikir itu semua itu dalam satu cerita. Nah, kalau di selama kakak melakukan ini, tadi kan kakak bilang harus selalu kreatif, inovatif, jadinya ngikutin tren juga, dicari pelanggan dan lain sebagainya. Nah, kalau dari pengalamannya Kak Dona selama melakukan udah terkecimpung di dunia fotografi itu selama 7 tahun, itu tuh perubahannya apa aja sih Kak? Maksudnya yang kayak dari dulu pernah mungkin bisa cerita sedikit pengalaman kakak. Dulu tuh mungkin seperti ini aja cukup, tapi sekarang harus ekstra lagi agar misalnya bisnis Deka Studio, makanya sekarang konsisten. Boleh diceritain nggak Kak, gimana? Ya, terima kasih kakak. Jadi dulu tuh kalau mau dilihat ya semua fotografer, kalau ditanya sama yang ahli-ahlinya juga yang master-master kadung bilang itu, di Indonesia pasti semua mengalami itu. Kesini ada yang berubah. Jadi dulu orang kalau mau foto datang ke studio kakak. Tanya, oke ini sama foto ini. Lihat saja di buku, oke sama foto yang model begini. Tapi sekarang, di zaman yang semakin maju ini, orang bukan hanya datang, dong tidak perlu lagi lihat kita punya, apa sih namanya, kita punya katalog. Tapi dong langsung lewat online. Oke sama foto di sini keluar. Dan dulu kalau keluar kan harganya biaya besar, harus bawa alat-alat yang sangat banyak itu. Dan Hmm. teknologi yang semakin maju ini mempermudah fotografer, si konten kreator ini untuk membuat eh, konten-konten yang sangat mudah dengan hasil kualitas yang sangat bagus. Kakak sabar ya, ini saya punya ini notifikasi apa, five check si layarnya. Sebentar saya kasih keluar Oh, dia dulu. nggak apa-apa kok Kak, nggak kelihatan kok, nggak keluar kok di sini. Ada Kak Jenny, tim Jenny Karai semuanya. Hai Kak Jenny, kapan-kapan Kak Jenny cerita-cerita ya, sharing di Kitong Talk. Juga Kak Jenny lagi di Salatiga. Stay safe ya Kak Jenny. Stay safe dan sehat-sehat selalu di sana. Ada Kitong bicara Sorry juga kak. kakak dari Sorong, nggak apa-apa. Ada Kak Jenny loh. Hai Iya Kak aku udah Jenny. lihat. Hai kak Oh Jenny, iya, kakak panutan. iya tim Jenny Karai, gitu kan. Tadi sorry dipotong. Jadi Kak Dona
sedikit tentang gimana perjalanannya dia dari dulu sampai sekarang tuh apa sih gimana sih mereka bisa di Deka Studio itu berkembang dan stay relevan dengan tren-tren yang sekarang. Nah, jadi dulu tuh modelnya cuma kayak potong rambut ya Kak, lihat foto satu, pengennya ini langsung foto kayak gitu, gitu kan. Nah, tapi Ya, sekarang dengan terlalu banyak informasi di luar sana dan juga mungkin ekonominya juga berubah, digital juga semakin ini, jadinya sekarang tuh fotografer ke luar negeri, ya nggak sih Kak? Foto benar. prewedding di luar, ya kan? Bisa macam-macam gitu. Dan udah bukan cuma karena informasi udah nggak udah unlimited lagi ya Kak ya. Udah ini jadi kayak semakin harus sering banget cari ciri khas sendiri. Nah, kalau Deka Studio itu sebenarnya ciri khasnya apa Kak? Deka Studio itu ciri khasnya adalah di ya ceritanya itu kakak. Jadi betul-betul kita konsepnya yang disampaikan itu berbeda kakak. Jadi kalau ada klien yang datang ke kami tawarkan mau pakai jalan cerita kalian apa mau pakai konsepnya kita nih. Konsepnya kalian apa konsepnya kita. Yang kami jual di sini konsep kakak. Jadi bagaimana Oh. ketika pembuatan video atau foto itu semua terkonsep kakak. Jadi bukan hanya menawarkan jasa foto tapi betul-betul kualitinya. Dan sekarang kalau mau bilang banyak fotografer yang baru-baru naik juga banyak dan kita juga masih baru. Jadi bagaimana untuk kita bersaing secara sehat adalah menawarkan jasa yang baik dengan kualitas yang sip. Oke. Jadi tetap menjaga tidak hanya jasa yang prima, tapi juga memang kualitas dan banyak ya Kak konsepnya dan lain-lain sebagainya. Nah, dan tadi kan kita udah cerita ya Kak, kenapa sih storytelling itu penting banget. Nah, tadi aku udah jelasin juga kenapa penting banget untuk cerita, biar orang-orang pelanggan juga jadinya bisa kenal sama brand kita. Oh itu Kak Jenny di Papua fotografer perempuan masih sedikit, dulunya jadi punya value spesial. Kak Jenny Oh, tadi thank you kakak. mungkin di awal juga teman-teman ada yang itu Kak Dona juga tadi cerita sedikit. Sebutin aja kali ya Kak Don jadi asisten satu-satunya perempuan dan Papua yang jadi asistennya Darwis Triadi ya. Keren banget. Kita sama brandnya melalui foto atau video yang efektif gimana? Cara menyampaikan video yang secara efektif ya kakak. Kalau foto, kalau bicara tekniknya secara untuk foto dan video panjang sekali kakak. Tapi kalau saya boleh ringkas itu dalam 4 ya kakak. 4. Oke, 4. 4 hal. Yang pertama itu, jadi kan tadi aku bilang, kalau kita menawarkan konsep dari Deka Studio. Jadi betul-betul ini yang aku sering terapkan, yang aku bagikan. Pertama kita harus bercerita secara sederhana ya. Jadi kalau saya mau ceritakan sedikit tentang brand kakak, brand yang mereka selalu mengutamakan visual storytelling itu Coca-Cola kakak. Minta maaf disebut brandnya ya. Ya, dan dia punya apa? Senior Integrated Marketing Content Manager. Kate Santore dia mengatakan bahwa Coca-Cola itu selalu memberikan apa ya? Just a simple sweet story. Jadi visual storytelling itu yang simple dan sweet. Dari situ saya bisa menarik beberapa poin yang kami terapkan itu ada 4. Yang pertama itu memang harus bercerita dengan secara sederhana. Jadi jangan terlalu panjang dan melebih-lebihkan. Nanti akhirnya orang kira ini sinetron. Nah, cerita secara sederhana. Secara sederhana itu kita bagi dalam 3 hal, yaitu awal, pertengahan, hingga akhirnya itu pertama masalah. Jadi jelaskan masalah yang ingin kau selesaikan dari yang kau produk ini kakak, misalnya mau dipromosikan. Dari visual storytelling, tekniknya itu harus tahu, jelaskan masalah yang ingin kau selesaikan, kemudian jelaskan bagaimana kau menyelesaikan masalah tersebut, dan berikan yang terakhir itu berikan pengaruh positif. Pengaruh positif kau punya produk untuk orang-orang di luar sana. Kau bisa pakai contoh orang lain untuk promosikan bagian itu. Kemudian yang kedua tuh
Setelah kisah yang sederhana, cerita yang sederhana, kemudian adalah kisah yang menyentuh. Kak, Sesuatu yang yang kedua apa? emosional Sorry, kita yang kedua sampaikan tadi kepada konsumen. kepotong Kak. Yang kedua apa? Tadi dia render. Yang kedua itu kisah yang menyentuh. Oh, bisa menyentuh. Oke. Oke, jadi eh, kisah yang menyentuh itu seperti apa ya, menceritakan sesuatu yang betul-betul ada emosional itu bisa tersampaikan ke konsumen. Hmm. Itu trik untuk pembuatan itu ya tadi. Yang ketiga itu adalah narasi yang unik. Jadi tadi kan saya sempat jelaskan di awal tuh runtutan. Jadi kalau Hmm. narasi yang unik itu akan membuat orang, ih dia kepo sekali. Ini produk apa sih yang keriting-keriting rambut? Atau yang buat, ih Hmm. kenapa alis bisa cetar ya beli produk ini? Nah, narasi yang unik. Hmm. Itu terus dan yang terakhir itu menjadi seorang individu. Jadi apa namanya? Agar kupu kisah tuh menjadi otentik dan konsisten. Salah satu cara yang bisa aku Mhm. lakukan tuh adalah dengan ceritakan, minta maaf, terbentuknya aku punya merek. Jadi jangan cerita Hmm. kabul-kabulan nih. Cerita yang betul-betulan. Jadi kenapa sampai oke saya Hmm. produk rambut keriting ada nih karena saya ingin menyelesaikan masalah perempuan Papua biasa bonding-bonding rambut. Jadi sekarang aku pakai produk rambut keriting biar satu produk hadir biar aku lebih percaya diri. Orang Hmm. Papua Hmm. mulai berkurang yang suka bonding-bonding, tapi yang bonding tuh pilihan juga sih. Mungkin orang kantoran Hmm. yang sibuk deh. Tidak mungkin dia sibuk lagi dan rambut itu pilihan. Seperti kayak gitu Hmm. kakak. Itu 4 tipsnya. Dari situ kita langsung bisa Hmm. buatnya punya foto dengan videonya berdasarkan 4 tahapan ini. Kita Kakak ulang kan? itu udah ngituin 4 ya. 4 Ya, tips untuk bisa secara efektif menyampaikan cerita melalui sebuah video. Yang pertama itu ceritanya harus sederhana, ya kan Kak? Sederhana, ya, masalahnya apa, bagaimana menyelesaikannya, dan jangan lupa positif impact-nya apa, dampak positif yang diberikan dengan produk atau jasa kalian tuh apa. Terus yang kedua, kisahnya harus menyentuh emotional engagement ya Kak terhadap orang-orang yang nonton. Terus narasinya beruntut. Jadi jangan awal, tengah, dan akhirnya gimana gitu kan Kak. Jadi ada klimaksnya juga ya kalau di video tuh kalau nggak salah. ya. Dan narasinya runtut dan unik. Jadi bikin produk kalian tuh beda daripada yang lain. Nanti terus yang terakhir uh, kita harus memberikan cerita yang memang otentik dan konsisten gimana perusahaan kita tuh benar-benar dari awal mula terbentuk tuh kenapa dan bagaimana gitu ya Kak ya. Jadi dari situ baru bisa dibuatkan sebuah konsep yang bisa benar-benar baik digunakan untuk menceritakan brand kalian. Menarik banget Nah, dan teman-teman semua kalau nggak ada corona, kita tuh sebenarnya bakal workshop sama Deka Studio, ya kan? Kita semua bakal workshop, tapi karena ada iya. corona, kita belum bisa workshop. Dan karena kan kalau model workshop bikin video, lebih baik ketemu ya, Kak, dan lebih efektif juga buat semua buat ketemu. Benar. Nah, terus uh, apalagi nih, kira-kira kalau dari sini semua yang paling susah tuh gimana sih Kak? Paling susah tuh pas ngerjain storytelling, visual storytelling tuh paling sulit tuh di momen apa Kak? Maksudnya momen apa nih kakak? Maksudnya pas lagi ngerjain semua aktivitas itu loh Kak, yang pagi pas Kakak ngerjain, Oh, ini kan Kakak tak bilang cerita sederhana, kisah menyentuh semuanya, pas lagi Kakak melakukan itu tuh di bisnis Kakak yang runtutan itu, di visual storytelling, yang paling sulit menurut Kakak di bagian apa? menurut aku yang paling sulit tuh emosional ya. Jadi tadi yang aku bilang di bentar, kisah yang menyentuh. Jadi betul-betul Oke. Okay. kita harus apa menaruh posisi kita sebagai ini nih si konsumen. Bagaimana target marketnya kita nih.
Karena visual storytelling ini kan berbicara tentang marketing. Tapi karena kebetulan saya backgroundnya, saya punya usaha studio foto, jadi yaitu saya harus berusaha memposisikan diri untuk orang sebagai orang penonton nih, orang lain. Bagaimana feel itu ada. Itu susah sih Kak, kalau menurut aku. Karena betul-betul, aku saja kadang untuk dapatkan feel itu supaya ketika video yang dibuat itu tersampaikan, konsumen tidak kecewa, itu ada sekitar ya 2-3 hari ada Kakak. Bahkan bisa lama kalau macam itu orangnya sudah hubungi dari jauh-jauh hari, dari 3 bulan, berarti itu betul-betul aku prepare sebaik mungkin. Nah, tadi kan kakak bilang, menarik banget, kakak bilang selama ngerjain itu kadang-kadang pokoknya kita menjaga ini ya Kak, menjaga apa? Hati, menjaga konsumen kita gitu kan biar nggak kecewa. Nah, selama kakak melakukan bisnis ini, kakak pas lagi melakukan bisnis ini, makasih Kak Meldi. Nah, ini kakak tuh gimana sih caranya? Kadang-kadang kan kakak udah punya gaya sendiri gitu kan, udah punya konsep semuanya sendiri. Tapi kan juga harus, tadi kakak bilang harus memposisikan diri kakak menjadi yang nonton gitu kan, yang nonton. Tapi juga kakak punya klien. Itu tuh kadang-kadang diuji nggak sih Kak, idealisme atau misalnya kakak tuh sukanya warnanya bagusan hitam putih biar storytelling visualnya tuh lebih bagus, tapi mereka yang kayak nggak maunya yang kayak meriah-meriah gitu, atau gimana tuh Kak? Padahal gimana itu tuh ini nggak sih Kak, ada kayak apa gejolak hati sendiri gitu? Pasti ada beberapa klien aku yang kayak begitu ya. Dengan memang kita harus, karena mereka prinsipnya mereka adalah raja, jadi tetap utamakan mereka, tapi saya buat sesuai dengan konsep yang, jadi saya bukan suruh, minta tolong tim saya untuk buat sesuai dengan apa yang saya sudah konsepkan. Kemudian ketika dia melihat ternyata punya yang aku konsepkan lebih bagus, ya mau pakai punya aku berarti ada fee tambahan. Bener, semuanya ya, pokoknya di inilah namanya juga kita kan ini ya Kak ya. Jadi Kak Dona memberikan banyak alternatif ya Kak terhadap customer, Gimana customer itu adalah raja. Yang kakak lihat, jadi kakak alternatifnya adalah mendengarkan mereka, lalu bikinin konsep yang menurut mereka, tapi kakak juga langsung bikin alternatif yang konsepnya menurut kakak bakal lebih cocok, bakal lebih ciamik gitu kan. Menarik banget, soalnya kan balik lagi ya Kak, kalau misalnya dunia fotografi itu masuknya jasa ya, pelayanan ya kan ya Kak ya. Jadi maksudnya walaupun hasil akhirnya produk gitu yang bisa dilihat dan ini, tapi balik lagi klien itu jasanya harus banyak customer service gitu ya, jadi banyak bersabar ya Kak. Benar. Oke. Nih buat teman-teman semuanya yang mungkin ada yang pengen bisnis fotografi atau pengen nanya-nanya nanya juga sama Kak Dona, silakan komen terus. Nanti aku tanyain langsung ke Kak Dona, dan Kak Dona juga bisa lihat juga. Nanti langsung kita sebentar lagi kita bakal tanya jawab juga. Nah, tadi kakak ini apa namanya menyinggung masalah tim. Jadi jadi kakak tadi bilang iya langsung minta tolong sama timnya untuk bikinin konsep juga gitu. Nah, mau tahu dong, Deka Studio kakak tuh timnya di Jayapura aja atau di Jakarta juga ada atau gimana Kak? Dan berapa orang tim selama mengerjakan Deka Studio? Dari ya ada beberapa timku yang keluar juga, tapi yang bertahan sampai sekarang ada 5 orang. Dan betul-betul itu semua orang kepercayaanku. Jadi 5 orang ini, kalau di Jayapura itu proyeknya ya tetap dikerjakan sama mereka. Tapi kalau misalnya di luar, aku bakal hubungi, yang kan aku bilang, aku punya
usaha sebelumnya sudah ada kan sama temanku berempat tadi. Aku sempat jelasin di awal. Jadi kalau itu di Jakarta atau di daerah Jawa Bali, berarti aku bakal hubungi mereka. Cuman tetap yang kerjakan post productionnya adalah tim Deka Studio. Gitu Kak. Oke. Jadi ada 5 orang. 5 orang. Ini kayak salah satunya ya Kak Dai Alifuru ya nggak sih? Dari tadi bilangnya bos yang tegas dan bos panutan gitu katanya. Hai Kak Dai Alifuru. Jadi kakak udah sekarang tuh punya tim 5 orang. Tadi juga ada yang komenin bilang kalau misalnya kakak tuh tidak hanya memberikan ada pertanyaan. Struggle-nya apa, Dona, untuk bentuk tim di Papua? Masalahnya yang paling banyak apa? Oke. Struggle-nya untuk bentuk tim di Papua itu, kita untuk cari yang sevisi itu susah ya. Terus karena saya memperkerjakan khusus orang Papua, tapi in fact ada juga bukan non Papua. Tapi untuk struggle-nya yang paling utama tuh itu, cari yang sevisi itu susah. Terus bertekad mau belajar dan mau dipimpin. Dikit. Tadi kakak bilang in fact, tadi kakak mempekerjakan orang asli Papua, tapi in fact kenyataannya gimana Kak? Kenyataannya ya sorry to say ya, yang bisa dididik, kan aku bilang tadi ada singgung sempat, dia harus punya tekad, orangnya mau dipimpin, mau belajar. Dan itu ada beberapa yang aku nggak mau mention namanya, tapi sepertinya mereka punya cara pandang sendiri, akhirnya mengeluarkan diri. Dan ya kita harus terima, kita sebagai istilahnya tim leadernya, kita harus bisa pikir plan B-nya. Dan itu sih menurut saya struggle yang paling itu cari yang sevisi itu susah. Dan mau dipimpin ya, jadi mau dipimpin sesuai dengan SOP kerja kita. Jadi ini juga mungkin ini karyawanku, timku satu ada nonton nih. Aku nggak bisa lihat komentar di sini Kak, nggak tahu kenapa. Cuman aku mau bilang, iya, aku aja. Gimana? Iya, jadi timku itu tahu kalau aku kalau kerja, kalau itu klien bilang jam 10, 1 jam sebelumnya kami sudah, bahkan 2 jam sebelumnya kami sudah standby. Jadi kalau ada yang datang terlambat klienku, dia sudah tahu konsekuensinya, aku bakal tegur. Dan kerja. Tapi kalau di luar pekerjaan, kami itu sahabat. Sudah, ya enggak. Harus ada bondingnya kalau mau cari karyawan di Papua tuh. Nah, tadi kakak udah bilang ya struggle-nya untuk bangun tim itu cari orang yang bisa sevisi. Padahal tim itu kan sebenarnya kalau untuk bisnis tuh aset banget ya Kak, aset yang paling berharga gitu kan, daripada misalnya mungkin barang-barang kamera atau kayak itu tuh bisa lebih mudah dicari dan diganti. Tapi kalau tim itu kan memang sangat sulit. Nah, Kak Dona sendiri udah punya 5 orang yang ada di Jayapura. Kak Dona mencoba untuk mempekerjakan memang orang asli Papua yang mau belajar dan mau dipimpin atau di-guide juga ya Kak, untuk biar dia lebih berkembang lagi. Dan disiplin dan profesionalitas, integritas juga itu yang paling Kak Dona highlight atau tanamkan buat timnya. Nah, ada juga pertanyaan lagi Kak. Gimana sih caranya dari Kak Ihwan yang ada di Jakarta, gimana sih menjaga semangat tim dan gimana caranya memotivasi mereka agar mereka tetap semangat kerja, Kak? Apa yang Kakak lakukan? Kalau yang aku lakukan tiap kalau mereka cara-cara kecil saja ya, kita berikan perhatian. Mereka naikkan story, kita balas. Jadi luangkan sedikit waktu untuk melihat story, balas story mereka, menanyakan kabar di saat dia tidak ada kabar selama beberapa hari, kita tanyakan, kok
kok dari mana saja, kenapa kok terakhir ini, kita berusaha mencari dia. Jadi kita sebagai pemimpin yang baik, jangan kita melepaskan, tapi mencari dia sehingga tetap dia merasa dimiliki. Ketika orang merasa dimiliki, pasti ikatan emosional tuh akan ada. Itu yang selalu aku lakukan. Menarik banget soalnya Kak ini bilang mulai dari hal yang paling kecil, dan itu sebenarnya nggak sama sekali butuh waktu yang lama banget ya Kak di setiap harinya, yang cuma bisa butuh mungkin 1 menit aja gitu ya kan Kak, cuma ngeliat story di WhatsApp atau WhatsApp atau Instagramnya, terus tanyain lagi ngapain, atau kalau makan yang lagi makan terus tanyain kok enak banget gitu ya Kak. Maksudnya hal-hal kecil seperti itu dikasih perhatian. Nah, ada satu kata yang aku tuh ini banget. Kakak bilang kita sebagai pemimpin harus mengayomi lah, mungkin dikatakan saya itu, biar agar mereka merasakan kalau di Studio itu milik mereka semua juga. Nah, memimpin. Nah, itu asik banget nih, soalnya kan nggak banyak orang yang punya bisnis bilangnya tuh memimpin. Mungkin mereka lebih ngerasa ya saya bosnya, jadi kalian harus ikut saya gitu kan. Nah, kalau kakak sendiri tuh membedakannya gimana sih Kak antara bos dan pemimpin, dan kakak gimana melakukannya di ini di Deka Studio? Ya, kalau bos itu menyuruh ya, kok ini. Tapi kita ganti dengan bisa minta tolong ambil ini kah, tolong ini kah. Terus jangan, sebagai pemimpin kita jangan malu untuk mengucapkan kata maaf. Hal-hal kecil yang kita lakukan, kita salah kata selalu, kalau ada salah kata dimaafin ya. Pokoknya selalu berusaha untuk jangan sampai ada celah, dan ya jangan jadi bosi itu itu usaha nggak akan tahan lama kalau kita bosi. Tapi kalau kita menjadi leader, kita mengayomi mereka lah sama memiliki kita bukan hanya. Dan aku selalu bilang sama timku bahwa I thank God I'm not call you my team, but you're my family. Jadi aduh, hari ini benar-benar banyak menginspirasi banget. Jadi teman-teman semua, tadi Kak ini bilang ada 3 kunci kata, mungkin bisa ya, kata yang kita sebagai pemilik bisnis bisa kita selama memimpin itu tuh pokoknya 3 kata ini kunci banget, yang benar-benar gratis ya Kak sebenarnya gitu, dan harus sering kita ucapkan ke tim kita sebenarnya. Maaf, terima kasih, dan juga tolong ya. Jadi itu yang kita bisa langsung kasih ke tim kita. Dan tadi kakak juga bilang kalau misalnya bukan hanya tim, tapi mereka lebih kayak family gitu. Apalagi ini karena soalnya kakak melayani dan untuk prospek jangka panjang, bukan cuma pendek aja ya Kak ya. Benar. Ayo semuanya, apalagi pertanyaan-pertanyaan buat Kak Dona. Mungkin balik lagi ke visual storytelling, Kak. Aku pengen tahu nih Kak, apa aja sih yang perlu diperhatiin buat misalnya fotografer, konten kreator yang baru aja memulai masuk ke dalam industri ini. Apa aja sih yang perlu diperhatiin? Mungkin kakak punya kayak tipsnya gitu? Yang pertama pasti punya semangat ya, harus bersemangat karena dunia harus punya semangat, terus harus kreatif, inovatif, dan ya itu yang tadi setelah saya singgung, kalau itu fotografer ya harus bisa menghadirkan rasa dalam hasil-hasil foto. Bukan hanya rasa, tapi yang salah satu yang saya highlight dari saya punya partner kerja itu, mungkin dia masih nonton, Koko Tanur.
Terus saya bilang menajamkan ketajaman foto, mengutamakan ketajaman foto, penting sekali. Maksudnya apa Kak? Ketajaman foto. Ketajaman foto dalam hal kontras, maksudnya teknis atau misalnya apa? Kurang ngerti nih. Aku sebagai yang awam tentang foto tuh maksudnya apa ketajaman foto? Ya, jadi pada saat taking picture, itu betul dia istilahnya orang bilang apa ya? Ketika diedit itu hanya perlu sedikit saja dipoles, kontrasnya dinaikkan atau diturunkan, sehingga foto itu jadi lebih apa orang pas lihat foto itu, oke dia tertuju hanya ke manusianya. Kalau misalnya itu foto Buat misalnya fotografer, konten kreator yang baru aja memulai masuk ke dalam industri ini. Apa aja sih yang perlu diperhatiin? Mungkin kakak punya kayak tipsnya gitu? yang pertama pasti punya semangat ya, harus bersemangat karena dunia harus punya semangat, terus harus kreatif, inovatif, dan ya itu yang tadi setelah saya singgung, kalau itu fotografer ya harus bisa menghadirkan rasa dalam hasil-hasil foto, bukan hanya rasa tapi yang salah satu yang saya highlight dari saya punya partner kerja itu, mungkin dia masih nonton Koko Tanur, saya bilang menajamkan ketajaman foto, mengutamakan ketajaman foto, penting sekali. Maksudnya apa Kak? Ketajaman foto. Ketajaman foto dalam hal kontras, maksudnya teknis atau misalnya apa? Kurang ngerti nih. Aku sebagai yang awam tentang foto tuh maksudnya apa ketajaman foto? Ya, jadi pada saat taking picture, itu betul dia istilahnya orang bilang apa ya? Ketika diedit itu hanya perlu sedikit saja dipoles, kontrasnya dinaikkan atau diturunkan, sehingga foto itu jadi lebih apa orang pas lihat foto itu, oke dia tertuju hanya ke manusianya. Kalau misalnya itu foto orang, tapi kalau foto produk, tujuan kita di situ berarti dia lebih orang mata manusia ketika melihat dia lihatnya ke situ, itu maksudnya dengan ketajaman foto kakak. Oh, jadi lebih ada, pokoknya kita harus ini dengan maknanya gitu ya Kak ya. Jangan sampai satu foto itu bener-bener biar tahu yang mana nih arahnya gitu. Foto itu bermaksud gitu ya kali ya. Lagian juga dengan foto, dengan gambar itu kan 1000 kata ya Kak. Maksudnya setiap orang kan punya persepsi yang beda. Dan itu tuh sebenarnya itu benar-benar kayaknya seninya di situ untuk fotografer. Nah, kalau dari Kak Dona sendiri sebagai fotografer, yang maksudnya kakak selalu utamakan dalam fotografi itu dan style fotografi kakak tuh kalau bisa diinikan tuh apa ya? Rasa. Rasa. Yeah. Susah ya diinikan rasa, tapi maksudnya kalau misalnya itu kakak nggak mengkerucutkan diri sebagai misalnya kalau mentornya kakak apa namanya Pak Darwis itu kan dia fashion ya kalau nggak salah, dia kan fashion ya kayak glamour fashion yang ini nah kalau kakak sendiri itu apa? Semua diembat kakak. Again bisnis kak, susah kalau kita di Indonesia, kita kalau mau posisikan kita punya diri seperti beliau sudah punya nama dan itu butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapai titik seperti beliau, dan itu belum tentu pun kita bisa sama seperti beliau, jadi semuanya diembat kak. Oh, jadi karena mungkin Pak Darwis ya, itu kan udah memang sudah namanya ternama dan mereka memang sudah dia benar-benar kayak target konsumen dan style itu. Nah untuk sekarang untuk fotografer-fotografer yang awal-awal pemula kayak Kak Dona memberikan saran untuk ya udah coba aja semua sambil menemukan bidang khususnya ya Kak ya, dan juga memang awal-awal memang Kak Dona pernah cerita juga, kita saling cerita waktu itu fotografer
fotografi itu bukan dunia yang murah gitu, karena dengan perjalanannya waktu barang-barang kamera-kamera itu mahal banget. Jadi sekarang pundi-pundinya harus ditabung ya Kak. Jadi biar jadi apa aja diambil Benar. aja dulu. Nah, ada pertanyaan nih dari Meldi_85. Bagaimana Kak Dona, misalkan ada keluarga yang menggunakan jasa Kak Dona dengan menginginkan kualitas terbaik tetapi meminta harga keluarga, dengan berharap diskon atau harga lebih rendah dari standar yang udah ada. Kakak gimana nih? Ini banyak banget teman-teman semua. Aku selalu setiap kali ngerjain ketok, terus cerita juga sama pemuda-pemuda di Jayapura, khususnya pebisnis, pasti bilangnya, ya Kak, kalau keluarga tuh suka mintanya gratis atau gitu, selalu ada. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak, kalau dari Deka Studio gimana? Ya, ya ini bisnis. Kalau misalnya mau minta diskon dengan harga yang murah, sepertinya bisa, tapi dari harga yang murah itu apa yang kita dapatkan? Pertama, kita harus, menurut aku, pengalaman ini sebelumnya. Jadi, apa namanya? Si keluarga kita ini apakah akan mempromosikan kita, jasa kita nih, usaha kita masing-masing. Kalau kita lihat, oke, dia punya peluang untuk mempromosikan kita, ya bisa kita kasih dengan diskon. Tapi itu soalnya sulit ya Kak, kalau misalnya kita mau kasih diskon itu, berarti barang yang kita pakai pun tidak bisa mengharapkan kualitas yang bagus dengan harga yang sangat miring. Kalau menurut aku ya, kita harus realistik juga. Tapi kalau Kakak itu sering terjadi kah? Ya, kalau pengalaman Kakak gimana nih? Iya, ada juga pernah keluarga, bahkan aku udah kasih dengan harga ini juga masih bilang, aduh turun lagi dong, gila lu, cancel aja. Bukan itu ya, sombong, malah tapi jadi aku kan punya tim. Aku harus pikir makannya mereka, perut mereka. Mereka udah punya keluarga, udah berkeluarga. Itu yang aku pikirkan. Jadi kalau ada, aku nggak ambil event-event keluarga ya karena itu. Mereka minta dengan harga yang miring, tapi minta kualitas yang wow. Jadi kalau misalnya itu berarti ada harga, maksudnya ada barang juga ya Kak, maksudnya kualitas dan lain-lain. Jadi dan juga kayaknya balik lagi, klien itu kan raja. Jadi kalau Kak Dona juga bisa sebagai ini juga bisa, Deka Studio bisa mengcustomize permintaan klien gimana, kebutuhannya apa, kesanggupan biayanya berapa. Jadi misalnya kalau misalnya bikin bisa paket misal pre-wedding mungkin ya, jadinya karena harganya nggak terlalu pas, mungkin nggak pakai video, cuma foto aja, dan fotonya juga cuma berapa gitu ya Kak, dan lain-lain. Jadi teman-teman semua yang mungkin pre-wedding foto atau yang lainnya, ada event atau apa, bisa langsung kontak Kak Dona buat di quote ya harganya berapa. Iya, tenang. Iya. Harganya bersahabat. Bersahabat tuh semua teman-teman. Apalagi juga dengan kualitas yang ciamik banget. Maksudnya Kak Dona ini bukan seorang yang maksudnya baru-baru aja udah punya pengalaman di berbagai tempat, terus juga sekolah fotografi. Jadi memang tidak hanya tahu, tapi juga bisa dan memang terampil dalam bidangnya. Jadi teman-teman semua langsung ya habis ini. Mantap katanya foto produk Jayapura. Makasih Kakak. Makasih Kakak. Nah, tadi Kakak bilang kan harganya bersahabat dan lain-lain. Nah, Kak, dampak COVID yang sekarang ini melanda yang dan nggak tahu sampai kapan, itu Kakak sebagai pebisnis yang punya tim 5 orang, dan pastinya kalau foto harus datang ke acara gitu kan, dan lain-lain sebagainya, itu Kakak gimana sih menanggapinya? Dan apa aja yang Kakak ubah gitu, maksudnya sekarang di Deka? Baik, terkait pandemik ini, jadi kalau ada event, misalnya ini banyak sekali ya yang ini cancel. Jadi untuk bulan April ini sebenarnya kami ada beberapa pekerjaan yang
aku sudah sempat sounding ke timku bahwa nanti kami akan kerja, cuman karena pandemik ini, ya aku lebih mementingkan kesehatan dan keselamatan kita bersama. Jadi Oh. ya biarpun dia bilang nanti eh, tempatnya mungkin disterilkan, aku bilang tidak, cancel saja, uangnya dibalikan. Soalnya keselamatan ya, ini kan pandemi mematikan cepat sekali. Dan supaya bisa tetap jalan ya, mungkin aku sendiri yang melakukan ada satu pekerjaan kontrak, ada sudah taken kontrak dan ada salah satu apa ya, dan itu NGO, I don't know itu NGO atau bukan, tapi project yang akan dikerjakan. Jadi dari situ aku ya bisa hasilnya bisa aku share ke tim aku. Wah, jadi kalau balik dikit berarti kakak untuk beberapa yang melibatkan tim besar, kakak untuk melakukan sesuatu di bulan April ini, kakak cancel dulu, kakak balikan uangnya lagi kembali ke klien karena kakak lebih pentingin untuk kesehatan bersama. Tapi kan karena tadi kakak juga udah bilang kalau misalnya punya tim yang sudah berkeluarga dan mungkin juga aku nggak tahu ya kondisinya, mungkin teman tim kakak cuma punya kerjaan tuh cuma dari Deka Studio Jayapura, akhirnya Kak Dona memutuskan untuk tetap mengambil pekerjaan yang hanya melibatkan Kak Dona aja. Jadi nggak perlu dan uangnya bisa tetap di-share ke teman-teman semua. Ke timnya gitu kan. Jadi masih tetap dapat penghasilan, tapi mungkin juga nggak sama kali ya kayak sama Sama yang ya. kayak biasanya. Nah, itu juga mungkin jadi banyak banget pengalaman juga yang sekarang lagi dialami beberapa pebisnis juga. Mungkin kalau sharing juga ya sedikit. Kalau dari kami langsung tuh teman-teman awalnya langsung cari cek dulu kan kayak cash flow kita berapa nih gitu kan, cash flow-nya berapa dia. Terus habis itu thank you foto produk Jayapura katanya dia pamit dulu. Katanya semoga Oh bisnisnya ya. Deka Studio bisa bertahan dan berkembang lebih sukses. Ya Kak, Amin. nanti Makasih kolaborasi Kakak. ya. Ayo. Nah, itu tuh langsung cash flow, terus habis itu kita langsung ngeliatin, kita ngobrol langsung sama tim kita kemarin, yang kayak apa aja nih yang harus kita lakuin. Jangan sampai mereka akhirnya tidak bisa seproduktif, karena kan nggak semua di dalam tim itu mungkin seberuntung beberapa orang lainnya, kayak gitu. Jadi buat teman-teman sekarang, ini dampaknya belum terlalu mungkin ini, tapi segera omongin dan jujur ya kali ya Kak sama tim. Biar mereka juga menerima kok gitu apapun yang terjadi karena semuanya juga pengalaman ini kan semuanya terasa banget di semua semua sektor Iya, semua sektor benar. gitu. Ya, nah Kak, bisnis fotografi nih mungkin sedikit beberapa pertanyaan terakhir sambil beberapa teman juga masih masih menulis. Um, kita tetap buka tanya jawab juga teman-teman semua. Pertanyaannya keep kami ini juga. Nah, bisnis fotografi kan atau studio kayaknya sudah semakin banyak ya di Jayapura. Iya. Aku kalau lihat di Instagram aja tuh cuma ngetik kayak foto foto Jayapura atau studio Jayapura tuh langsung banyak gitu kan, sekitar lebih dari 5. Nah, gimana sih Kak caranya Kakak bisa tadi yang Kakak bilang juga sempat ini bisa tetap eh, berkompetisi sehat dan juga tetap konsisten dengan adanya Deka Studio gitu dan Kakak juga pengennya kan berkembang terus. Itu gimana Kak? Dengan banyaknya studio foto yang lahir di kota Jayapura ini ya, karena kita menawarkan jasa, ya harus ini kalau menurut saya ya, yang sebagai dari Deka Studio sendiri mempertahankan kita punya jasa service kita. Jadi yang apa sih orang bilang, kalau di orang lain di studio yang lain-lain itu tidak tawarkan, kita menawarkan hal itu. Mungkin di studio lain bisa menghasilkan foto yang sama lebih bagus, tapi kita menawarkan jasa yang orangnya ganteng, orang Papua yang ganteng itu kan orang kan Ah, senang melihat. Itu oke. termasuk nilai jual. Jadi biarpun itu dari ini
satu yang aku mau bilang, jangan coba bersaing harga. Itu nanti kalian bakal hilang dari peradaban dunia kestudioan. Jadi Kenapa tuh jangan. Kak? Ya, karena kalau misalnya kita bersaing dengan harga yang sangat murah, kasihan nanti kita dengan maintenance alat kebanding jauh, kita jatuhnya rugi. Hmm. Jadi ya gitu. Terus kalau mau bersaing juga dengan karya ya. Misalnya kamu punya sesuatu, fotografi itu kan luas ya kakak. Jadi bukan hanya Oke. dengan foto model saja, kamu bisa bisa coba berbagai macam hal. Jadi inovasi, harus berinovasi. Kreatif saja tanpa inovasi, bisnis mundur. Harus berinovasi. Hmm. Hmm, tampilkan sesuatu hal-hal yang baru ya Kak ya. Nah Iya. tadi Kakak menarik banget, pokoknya jangan bersaing harga karena nanti malah kalau misalnya harga terus habis itu maunya paling murah tapi malah rugi karena maintenance foto, alat-alat foto, terus tim dan lain-lain tuh biayanya cukup mahal ya, menguras gitu. Ya, Ya benar. teman-teman mungkin yang paling kakak ini kan adalah Dweka Studio itu memberikan pelayanan yang memang dengan kualitas dan memang layanan customer service yang dia unggulkan. Jadi orang yang lebih ramah, orang yang ganteng gitu kan, orang yang cantik, terus habis itu juga lain-lainnya yang bisa lebih kekeluargaan ya kak ya. Jadi mereka tuh klien-klien bakal balik lagi gitu kan untuk memakai servisnya dari Deka Studio. Nah kak, kalau misalnya ditanya lagi, tadi bilangnya kalau klien balik lagi itu selalu kayak gitu kak? Berapa sering sih kak kalau kakak dari ini returning customer kakak untuk kayak dia pasti balik lagi ke atau enggak dia pasti bakal ngasih rekomendasi Deka Studio buat teman-temannya yang lain yang membutuhkan. Ya, itu terbukti ya. Jadi Oke. Okay. itu kan terkait sama visual storytelling nih kakak. Jadi pesannya kita tersampaikan, kliennya kita ini menceritakan ke orang lain dan kita bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Jadi menjadi tantangan juga dengan misalnya dia kasih tahu info, saya dapat info kamu nih dari klien kamu yang si ini si A. Tapi saya maunya kayak gini ya, yang tidak ada di jasa pelayanan kami itu challenging sekali dan ya buat akhirnya menambah pengetahuan dan ilmu baru. Dan satu lagi kakak juga bilang fotografi itu luas banget, jadi jangan nggak cuma kreatif aja nggak cukup, harus inovatif. Nah, apa aja sih kak kalau di Deka Studio inovasi-inovasi yang terbaru yang di 2020 deh yang sekarang ini dan masih banyak nih, maksudnya masih ada beberapa bulan ke depan. Apa aja sih inovasi yang Deka Studio lakukan untuk selalu selalu berkembang? Agan. Ya, yang pastinya mengeluarkan produk terbaru bukan hanya jasa foto, tapi kami juga menawarkan fotobook ya kakak. Jadi fotobook ini untuk di kota Jayapura pun orang harus pesannya kan dari luar, sedangkan kalau di kami langsung cetak di tempat. Jadi bukan cetak di tempat, maksudnya sudah fisiknya ada, jadi tidak membutuhkan waktu sampai 2-3 minggu harus pengiriman datang ke Jayapura. Itu
hanya sekitar 7 sampai 9 hari. Itu yang kami itu ada apa namanya? Ada yang terbaru juga, cuman itu kami belum post sama sekali, masih dalam tahap Pengembangan. penyelesaian. Oke. Jadi tadi photobook teman-teman semua salah satu inovasi di tahun 2020 dari Deka Studio. Jadi kakak-kakak semuanya nggak harus pesan dari luar Papua. Kakak semua bisa langsung dapat cepat photobook secara fisiknya udah ada di Deka Studio, langsung print langsung bisa jadi selesai acara. Itu berarti maksudnya kayak bikin foto album gitu ya Kak ya? Ya, Album-album foto dijadiin kayak buku jadinya gitu ya. Terus ininya, menarik, menarik. Dan itu kayaknya baru pertama juga ya, nggak banyak studio-studio lain punya. Dan dengan iya. kualitas yang ciamik tentunya. Nah, teman-teman nih yang udah pada ini, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak ke Kak Dona dengan Deka Studio atau Amanat Talk-nya? Kira-kira mau apa ke depannya, step-stepnya setelah COVID selesai, Kak? Kayaknya ada yang nanya nih, siapa? Salvia ya? Mana kok nggak ada sih? Aku nggak ada pertanyaan loh di aku. Mereka cuma hi hi, wave wave, hi hi. Ini patokan harga sesuai produk atau artis yang digunakan. Oh maksudnya buat ini ya, buat ngepromosiin punya kakak. Sorry. Patokan harga sesuai produk atau artis yang digunakan. Maksudnya ini patokan produk apa nih kakak? Oh mungkin maksudnya kakak tuh kalau di jasa kakak itu tuh kisaran harganya berapa? Itu tuh ngelihat lagi nggak sih dari misalnya produk-produk atau misalnya model, misalnya kakak tuh harus bawa model juga atau gimana kayak gitu. Kayaknya Oke, mungkin kalau pertanyaannya diartikan kayak gitu. kalau misalnya bawa model ya, kamu mintanya model yang bagaimana? Kalau yang profesional memang ya ada harga. Misalnya ini nih, ada Nita. Hai Nita, Monim ya. Oh Yunita ya? Iya, kalau misalnya pakai Nita tidak mungkin Oh. bayarannya murah kakak. Oh iya kan, Hai Kak Yunita, selamat ya jadi Miss Grand Miss Grand namanya apa? Miss Grand Grand Asia. Asia. Ya, I don't know selamat exactly Kak but ya Yunita. itu. Iya, soalnya banyak, aku lupa juga Miss Grand Asia atau gimana namanya ya. Itu selamat ya Kak Yunita. Semoga sukses ke Malaysianya di bulan September ya, Amin. kalau nggak salah. September atau Agustus. Kita doakan sama-sama. Kak, ini dong Kak Dona foto Kak Yunita dong pas lagi ini. Ini tak ada balas Oh, nih. katanya Kalau Kak Dona atur aman. iya kalau Kak Dona. Ah, siap Kak Aduh, Yunita. siap-siap. Kak, ini Nah, ada Kak anak ada nih kecil. pertanyaan. Ada pertanyaan dari anak kitchen. Kakak ada rencana buka kelas untuk foto nggak? Ada, kalau mau bisa hubungi. Nanti kita lihat berdasarkan request ya kakak. Hmm. Oh, tadi mungkin sedikit Kak, mungkin tadi terlewat ngomongin tadi kan udah awal mula Kakak cerita tentang Kakak bangun Deka Studio dari awal, dari 2013. Nah, itu sekarang tuh apa nih nextnya buat dunia studio dan visinya Kakak tuh mimpinya apa sih buat Deka Studio? Nextnya untuk Deka Studio bisa bukan hanya jadi studio foto tapi bisa berbagi ilmu ya. Soalnya kalau kita punya ilmu kita simpan sendiri ya kita juga tidak akan berkembang. Jadi Hmm, berbagi. Jadi kedepannya hmm, semoga ada di Deka Project nanti akan ada Deka Project. Ya ini oke. aku udah bocorin ya. Deka Project itu aku nggak bisa jelasin detail. Pokoknya ada Deka Project. Di Deka Project itu ada Hmm, beberapa yang akan dilakukan. Salah satunya itu adalah eh,
berbagi ilmu fotografi yang aku pelajari, yang aku tahu ya berdasarkan pengalamanku. Jangan yang aku nggak tahu, aku nggak bakal bagikan. Siap. Buat teman-teman mungkin Kak Ana juga, Kak Ana nanti Kak Dona bakal ngadain workshop bareng kita lagi dengan bikin video 1 menit aja pakai mobile apa pakai HP gimana cara ngedit video dan bisa storytelling untuk brand kakak kayak gitu. Itu harusnya dilakukan hari ini ya Kak kalau kita nggak COVID, Iya. nggak corona, tapi akhirnya karena corona tapi sayang banget ya udah kita perkenalan dulu aja sayang juga kan Kak Dona soalnya udah ini jadi kita online aja dan mudah-mudahan mungkin udah selesai mungkin Mei atau Juni Kak Dona ada kesempatan lagi waktunya pas bisa buka kelasnya gitu lagi Siap. workshop maksudnya. Nah, kita udah tinggal sedikit lagi sih Kak. Ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi buat kakak-kakak ada yang udah mendengarkan dengan setia loh. Aku senang banget ngelihat kakak-kakak yang Kitong Talk biasanya kita bertemu, sekarang kita tidak tatap muka. Semoga kakak-kakak semua dalam keadaan sehat semua. Menarik banget, banyak banget yang kita pelajarin sama Kak Dona tentang visual storytelling dan juga gimana Kak Dona membangun bisnis studio fotografinya dia di Jayapura. Nah, kalau kakak sendiri nih prospek dari studio khususnya di tanah Papua ini tuh gimana? Apa aja sih Kak? Prospek studio di Tanah Papua ya kakak. Tadi agak sedikit Prospek ini. bisnis ini, industri ya, prospek bisnis. Prospek bisnis industri fotografi dan videografi di tanah Papua tuh gimana ke depannya menurut kakak? Kedepannya akan sangat berkembang sekali dan akan sangat dipakai. Kalau teman-teman serius, tekun, dan konsisten ya. Konsisten kalau suka foto, foto. Kalau suka video, jalankan itu terus. Latih. Nanti akan ada ke depan Papua 5-10 tahun. Jalankan 5-10 tahun. 3-4 tahun ke depan, kita tidak tahu Papua lebih maju, orang akan mencari kalian. Karena industri akan berkembang. Sekarang saja sudah ada industri, apa bukan 4.0, tapi 5 ya, kalau nggak salah. Itu akan lebih berkembang lagi dan kalian akan dibutuhkan. Jadi prospeknya sangat bagus ke depan. Jadi kalau untuk dunia digital tuh nggak ada habisnya ya Kak untuk sekarang. Aku pengen sapa Kak Fasanti. Hai Kak Fasanti, hai Dea. Ih banyak banget orang-orang dari Jakarta dan juga yang bergabung untuk mendengarkan cerita dari Kak Dona. Jadi tadi Kak Dona udah nyampein kalau misalnya peluangnya banyak banget untuk teman-teman semua terus berlatih dan dan Kak Dona juga tadi nyampein banyak banget kesempatannya yang di Papua masih tempat-tempat komunitas-komunitas fotografi udah semakin banyak ya Kak ya dan juga sekarang fotografi nggak harus DSLR gitu kan yang profesional sekarang juga pakai HP semakin banyak aplikasinya ya Kak, aplikasinya banyak banget gitu. Kalau Kakak kasih tips dong, kira-kira favorit deh, tiga aplikasi favorit video atau foto, maksudnya di dunia itu apa yang selalu Kak Dona pakai? Yang pastinya pertama Adobe Premiere Pro, kemudian Adobe Audition, dan After Effects. Soalnya kita lebih banyak mengerjain video. Jadi tadi 3 aplikasi yang paling favorit yang selalu dipakai Deka Studio karena Deka Studio selalu lebih banyak mengerjakan untuk videografi, Adobe Premiere Pro, Adobe Audition ya Kak namanya Audition dan After Effects. Ya. Kalau yang selalu ada di HP kakak, misalnya kan kakak juga suka Instagram, terus habis itu ngedit-ngedit kecil mungkin untuk bikin poster atau lain sebagainya. Kakak biasanya pakai apa? Oke, itu namanya, aduh, aku nggak hafal lagi. Aku Nggak hafal.
ada namanya, aku lupa. Ntar aku nanti buka. Aku nggak ingat soalnya Oke, jarang sekali aku nanti. menggunakan Oke. HP untuk edit. Edit. Kak, ditanyain Adobe Premiere Pro versi berapa dan ada nggak sih Deka Studio di Sorong? Oke, kakak Deka Studio di Sorong belum ada, tapi kalau ada yang mau kerja sama, mau franchise Oke, boleh. boleh. Nanti hubungin Terus aja kalau Kak Don. Premiere, Mm-mm. ya, kalau Premiere Pro-nya yang CC 2019 kakak. Sisi 2019 dari Kitong Bicara. Ini kemarin Kitong Bicara juga hadir pas lagi acara Putri Tanjung pas di Sorong. Kak Dona juga ada di Mm-mm. sana. Kak Dona fly terbang dari Jayapura tiba-tiba siang. Aku lihat, hah? Kemarin aku ketemu di Jayapura, siangnya udah ada di Sorong lagi. Ya, Demi jadi Putri itu. Tanjung. Iya, demi Putri Tanjung. Benar-benar dan Kak Dona memang sangat sosok yang memang selalu banyak belajar ya Kak ya. Jadi mau kemana aja Puji benar-benar kalau Tuhan, ada harus. kemampuan, ada kesempatan juga langsung Kak Dona nggak pakai mikir lagi. Soalnya waktu pas lagi nanya masih ngerjain suatu project setahu aku, terus tiba-tiba udah ada. Terus habis itu pas ditanya, iya last minute kak harus dapat kesempatan pergi jadi langsung pergi. Oh, oke, siap. Nah kak, kalau untuk terakhir nih kira-kira pesan-pesan buat kakak sebagai pebisnis, juga pesan-pesan kakak buat pemuda-pemuda di Papua dan Papua Barat, pesan buat mereka agar mereka nggak tahu, makanya mungkin orang-orang yang mau mencoba untuk melakukan sebuah bisnis dimanapun, kira pesan kakak apa buat mereka? Oke, kalau untuk yang baru mau mulai bisnis, saya selalu bilang seperti tagline-nya Topet, mulai aja dulu. Mhm. Kalau tidak mulai, Oh. tuh nggak tahu toh, dia bu Hmm. pertengahan dan endingnya seperti apa. Terus Hmm. habis itu Hmm. harus semangat. Terus buat teman-teman yang sudah punya Kalau usaha hmm. di tanah Papua ya, berarti Papua dan Papua Barat, ku mau hitam putih keriting lurus, hilangkan kupu Hmm. ego, perbanyak kolaborasi, berinovasilah, karena dunia bisnis, kalau kau jalan sendiri, ku pinceng sayang. Kalau di sini mereka bilang sayang kan, jadi intinya harus itu. Terus berikutnya, jangan malu untuk bertanya dan meminta advice dari orang-orang. Orang apa saja, mau itu mereka mau komentar negatif kah, mau bikin kau sakit hati kah, terima saja. Karena untuk menjadi seorang, kau butuh komentar negatif, kau butuh komentar positif. Kalau terlalu banyak positif, terlalu bagus, karena kalau saya worst skenario, skenario buruk, kayak dong bilang gitu, bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris ke bahasa Inggris. Terus, pokoknya sukses untuk teman-teman pengusaha yang kalau sudah punya usaha, biarpun di pandemi kayak gini, itu menjadikan kamu lebih banyak belajar untuk mengupgrade kamu punya ilmu. Jadi YouTube tuh jangan kamu cuma paket untuk nonton vlogger-vlogger yang pokoknya bermanfaat untuk kamu, yang menambah kamu punya nilai. Jadi seorang entrepreneur harus bernilai. Nilai-nilai apa yang mau ditambahkan di situ yang kamu perbanyak. Dan ya, seperti yang tadi saya mention ya kakak, jangan malu untuk bertanya dan meminta advice dari orang lain. Itu yang saya lakukan setiap saat. Jadi semua yang saya kasih tahu, yang saya lakukan, yang paling terutama tuh yang bagian itu, saya selalu minta pendapat dari saya punya kakak kandung, dan pastinya orang yang saya ketemu di Papua ini yang sangat luar biasa, dia saya sangat acungkan jempol. Kalau dia masih nonton, Koko Tanur, Michael Tanur, tinggal di Jalan Batu Karang Polimak, salah satu fotografer hebat di kota Jayapura, tanah Papua nih, bersyukur sekali dia selalu, kalau saya tanya, dia bilang, kakak nih kakak ini. Saya bilang, tidak. Kau tuh, tong juga butuh masukan dari kau. Kakak nih belum siapa-siapa, kau juga sudah sesuatu di sini, jadi kakak butuh banyak masukan dari kau. Dan masukan dari orang-orang terdekat itu penting sekali. Dan orang terdekat dong kalau kritik itu, telinga pedis.
Dan shout out juga untuk kakak Tia, kakak yang sangat hebat. Untuk kakak Febri yang selalu komentar dengan dia punya negatif side, tapi selalu positif. Everyoko, Febrian, Peti, Agit, Maci, kakak Patricia Ormusrai, terima kasih. Kasparina, dan saya punya tim yang luar biasa. I love you guys. Itu kakak. Wah, keren banget Kak. Nggak terasa. Jadi teman-teman semua banyak banget pesan-pesan dan pengalaman yang Kak Dona udah sampaikan selama hampir 1,5 jam ini. Buat teman-teman, kayak Tokped aja, kayak ini mulai aja dulu untuk teman-teman yang mulai bisnis. Kurangi ego ya Kak, banyak kolaborasi, jangan malu bertanya, dan kita sebagai pebisnis harus siap untuk mendapatkan tanggapan, feedback, tanggapan, komentar, maupun baik atau buruk kritik secara ini, tapi semoga kita selalu ngambilnya yang membangun ya Kak ya, jadi kitanya juga jangan baperan jadi pebisnis, itu yang udah Kak Dona sampaikan. Dari 2013 Kak Dona sudah memulai karirnya dalam dunia fotografi, mengejar mimpinya menjadi seorang fotografer dan pebisnis, meninggalkan bangku kuliahnya di jurusan teknik apa sih Kak? Aku lupa, teknik kapal ya? Bukan, lingkungan. Environmental engineering. Oh, teknik lingkungan. 1 semester langsung nggak ini, udah aku hanya ingin bercerita ya Kak, kayak awalnya itu melalui sebuah visual. Menarik banget, semoga Kak Dona sukses terus. Terus juga kita semua di sini bisa, badai pasti berlalu, jadi COVID pasti kita lawan bersama, dan kita tetap saling mendukung, dan ini ya Kak, saling sharing juga, saling dukung produk lokal teman-teman semua, dan tadi juga Kakak bilang kurangi ego, itu penting banget, jadi kita nggak ada iri-iri hati, kita malah harus saling berbesar hati, saling mendukung, karena balik lagi kita hanya bisa bekerja, dan ini semua Tuhan yang sudah merencanakan ya Kak, udah memutuskan juga. Jadi rezeki nggak kemana deh teman-teman semuanya, kita hanya harus keep belajar terus gitu. Makasih banyak Kak Dona untuk waktunya dan insight, pengalamannya. Ini seru banget loh Kak Don, harus kayaknya mimpi Kakak untuk DK Project harus benar-benar diinikan, biar banyak banget teman-teman di Papua bisa menghadapi era digital ya, 4.0, 5.0, gimana dengan cerita. Dia bisa menuangkan cerita-cerita melalui visual, karena banyak banget nih di Papua sini cerita-cerita yang divisualkan gitu. Jadi semoga dengan Deka Studio hadir, jadi makin banyak cerita-cerita visual story yang sangat membangun dan positif untuk di Papua. Oke deh kalau gitu teman-teman semua yang udah nonton, makasih banyak juga. Kita ada jadwal-jadwal akan selalu sharing buat teman-teman semua gimana bisnis-bisnis di Papua